kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Iis Herianti SPD selaku guru Bahasa Indonesia serta teman kelas 10 IPA 4 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat Bahasa Indonesia. Mosi debat yang akan diperdebatkan kali ini adalah larangan penggunaan plastik. Saya Nafi Hadianti selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini, dan di sebelah saya ada saya Musa Frederick Manja sebagai Matulen. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada tim afirmasi. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Saya Monika Salma sebagai pembicara 1. Saya Siti Nur Fadila sebagai pembicara 2. Saya Naila Armelita sebagai pembicara 3. Oke, terima kasih. Di sebelah kanan saya ada tim oposisi. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Saya Dewa Kurniawan selaku pembicara pertama. Saya dari Sendiri Hanifah selaku pembicara kedua. Saya Renasi selaku pembicara ketiga. Oke, terima kasih. Peraturan debat kali ini yaitu debat dimulai dari tim afirmasi pembicara 1. Pembicara 1 dari tim afirmasi diberi waktu 5 menit. 1 menit saat pembicara 1 sedang dan menyampaikan argumen, tidak boleh disanggah atau diinterupsi. Jika waktu sudah lebih 1 menit, maka tim oposisi boleh menginterupsi. Yang menginterupsi boleh dari pembicara 1, 2, dan 3. Begitupun juga selanjutnya untuk pembicara 1 dari tim oposisi sampai pembicara ketiga tim oposisi. Setelah pembicara ketiga tim oposisi waktu sudah habis, saat sesi rebutan, nunggu aba-aba dari saya untuk mengacungkan tangan saat berdiskusi, diberi waktu 2 menit. Baik, debat akan dimulai dari tim afirmasi. Silakan menyampaikan argumen. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan argumen. Kami dari tim afirmasi berpendapat bahwa kebijakan menerapkan kantong plastik berbayar perlu dilakukan mengingat jumlah sampah plastik di Indonesia yang menurun angka 7,2 ton. Dengan adanya kantong plastik berbayar, masyarakat akan berpikir untuk membawa kantong plastik sendiri atau menggunakan kantong ramah lingkungan ketika berbelanja di pasar-pasar modern. Lingkungan demokratis adalah sebuah misi yang tepat untuk menangani masalah pencemaran baik di darat maupun di air. Kita itu sudah beliau dan berbagai masalah lingkungan akibat sampah plastik. Presiden Joko Widodo berharap rakyat Indonesia menjadi negara tingkat kedua sebagai penjualan sampah plastik ke laut di dunia, atau berada di satu posisi di bawah China sebagai negara peringkat pertama penjualan sampah plastik ke laut terbanyak di dunia. Tahun lalu, negara berpenduduk 270 juta orang ini menghasilkan 12,6 juta ton sampah plastik berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Grup penelitian Jambret mengeluarkan hasil riset mereka soal Saya ingin bertanya, bagaimana jika penerapan plastik berbayar itu diterapkan di masyarakat kecil? Karena biasanya plastik berbayar tersebut diterapkan di tempat-tempat yang membayar besar seperti mal-mal besar, karena tidak boleh diterapkan di pedagang kecil seperti pedagang pasar. Itu bagaimana cara mengatasi? Pedagang kecil juga bisa menerapkan bahan daun kering kertas atau kain dan turunannya maupun materi daur ulang. Begitu. Oke, lanjut. Grup penelitian Jambret mengeluarkan hasil riset mereka soal fakta sampah plastik di laut dalam jurnal Bioplastic Waste Input from Land into the Ocean. Data tersebut mengesahkan posisi Indonesia berada di nomor 2 sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. China menghasilkan jumlah sampah terbesar di laut yaitu 262,9 juta ton. Selanjutnya ada Indonesia 187 juta ton, Filipina 83,4 juta ton, Vietnam 55,9 juta ton, dan Sri Lanka 14,6 juta ton. Pemerintah pun terus mengingatkan pada 2016 lalu, World Economic Forum melansir fakta sampah plastik di laut. Saat ini ada lebih dari 150 juta ton plastik di perairan bumi. Jumlah itu bertambah 8 juta ton lagi setiap tahunnya. Bayangkan, ketika plastik yang lalu belum habis terurai, sudah datang lagi sampah baru. Sampah plastik sama sekali terurai oleh lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Oleh sebab itu, beralih ke kantong yang lebih ramah lingkungan seperti kantong bekas yang sudah terurai atau kantong kain yang dapat dipakai ulang adalah hal yang bijak. Ini sih, bagaimana jika menggunakan kantong bekas tapi masyarakatnya belum sadar?
izin menjawab. Sementara bagi yang tidak menjalankan bakal diberikan sanksi teguran sebanyak 3 kali, denda 5 juta. Habis waktunya. Selanjutnya, bicara satu tim oposisi akan menyampaikan argumennya. Ya, dimulai. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya di pihak oposisi. Kita semua tahu dan paham bahwa sampah plastik memang memicu masalah lingkungan. Namun lingkungan tanpa plastik dan beralih ke kantong ramah lingkungan juga tidak tepat. Tapi tahukah Anda, bila semua plastik diciptakan untuk meminimalisir penggunaan kantong kertas sekali pakai, plastik diciptakan untuk mencegah masalah lingkungan akibat penggunaan kantong kertas yang berlebihan serta kantong kain yang mudah berat. Atau plastik juga hadir supaya manusia bisa menggunakannya berulang kali dapat dan mengurangi penerbangan. Sampah plastik sangat sulit terurai oleh lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Oleh sebab itu, beralih ke kantong yang lebih ramah lingkungan seperti kantong kertas yang mudah terurai atau kantong kain yang dapat dipakai ulang adalah hal yang bijak. Waktu sudah 2 menit. Bagaimana jika sampah plastik semakin banyak dan posisi negara Indonesia menjadi di urutan pertama karena menghasilkan sampah plastik terbanyak di dunia? Waktunya mau 5 menit. Gadis. Bicara 2. Dari tim afirmasi silakan menyampaikan argumennya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andil Nowari mengatakan para pembeli dan pelaku usaha dapat beralih ke kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daun kering, kertas, kain, dan turunannya maupun materi daur ulang. Kebanyakan 34% dari 39 juta ton sampah di TPS Bantar Gerbang adalah kantong plastik sekali pakai atau kresek. Sampah plastik menurutnya juga merupakan masalah global dan Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar. Pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat kedua kontributor sampah plastik. Negara ini menghasilkan 1,3 juta ton per tahun. Masalah semakin parah karena sampah plastik membutuhkan Sudah dalam 1 menit sangat sulit terurai. Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta juga menyambut baik adanya kebijakan tersebut. Dia mengaku telah melakukan sosialisasi agar dapat menyediakan kantong belanja yang bisa dipakai berulang. Dukungan juga didatangkan oleh organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam isu lingkungan. Dukungan juga datang dari organisasi non-pemerintah. Muharram Atarasyadi menilai kebijakan ini merupakan langkah yang baik untuk mengurangi sampah plastik. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, dan memicu depresi. Kantong plastik juga menyebabkan banjir karena menyumbat saluran-saluran air, tanggul, sehingga mengakibatkan banjir bahkan yang terparah merusak turbin waduk. Ibu kota negara yang jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa tersebut menghasilkan sampah 765 ton per hari. Berdasarkan laporan, Bagaimana jika asosiasi dilakukan tapi belum cukup untuk mengurangi pembuangan sampah di masyarakat atau pabrik? Terima kasih. Untuk pelanggar-pelanggar yang melanggar dikenakan sanksi yang bisa mengubah dan menerapkan penggunaan kantong yang bisa didaur ulang atau yang bisa dipakai berulang kali. sudah cukup. Ibu kota negara dengan jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa tersebut menghasilkan sampah 876 ton per hari berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2018. Jumlahnya memang tidak separah dibanding Surabaya di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk 2,8 juta jiwa namun menghasilkan sampah sehingga 2,480 juta ton sampah. Oleh karena itu apabila Jakarta berhasil membatasi kantong plastik, maka pemerintah daerah lainnya diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan yang sama. Beberapa daerah yang lain sudah melakukan ini adalah Bali dan Bogor. Meski kebijakan tersebut sudah sejalan dengan target nasional dalam pengurangan sampah sehingga 30% pada tahun 2025, saya sebagai peneliti hukum, Waktu sudah habis. Tim oposisi bicara 2 menyampaikan argumennya. Jadi saya akan menyampaikan argumen saya. Menurut saya, kebijakan kantong plastik berbayar tidak efektif untuk mengurangi penggunaan plastik oleh masyarakat. Apabila kebijakan
pasar tradisional. Konsumen yang berbelanja di pasar modern adalah mereka yang berpenghasilan menengah ke atas, sehingga mereka tidak mempersalahkan membeli kantong plastik yang seharga Rp200. Lain halnya, jika kantong plastik di harga mencapai 5.000 atau sampai 10.000, sebagaimana kantong ramah lingkungan yang dijual di pasar-pasar modern, konsumen dan berbagai kalangan tentu akan berpikir ulang untuk menggunakan kantong plastik. Jika pemerintah ingin membatasi penggunaan kantong plastik, langkah yang tepat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya sampah plastik. Percuma diadakannya larangan menggunakan kantong plastik. Aku sudah terpikir boleh induksi. Jika kita konsumen dan berbagai kalangan tentu akan berpikir ulang untuk menggunakan kantong plastik. Jika pemerintah ingin membatasi penggunaan kantong plastik, langkah yang tepat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya sampah plastik. Percuma diadakannya larangan menggunakan kantong plastik oleh pemerintah jika kita sebagai masyarakat belum sadar, seperti melakukan sosialisasi atau pengarahan oleh pemerintah kepada masyarakat. Karena dengan adanya pengarahan atau sosialisasi saja, kita sebagai masyarakat belum tentu mengerti atau mengikuti larangan atau peraturan yang ada. Ditambah lagi, untuk saat ini penggunaan kantong plastik sangat dibutuhkan di mana-mana. Belum lagi Dinas Kesehatan juga menggunakan beberapa yang menggunakan bahan plastik seperti APD saat COVID-19 saat itu ataupun semacamnya. Dilihat dari segi tenaga kerja, apabila penggunaan kantong plastik dikurangi, tentu nantinya akan berdampak pada perusahaan yang bersangkutan atau industri plastik. Jelas lebih banyak karyawannya akan terkena PHK dan menimbulkan pengangguran di mana-mana. Apakah pemerintah sudah memiliki solusi untuk PHK yang akan terjadi ini? Kan kita belum tahu soal itu. Atau pemerintah memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk Izin interupsi. Bagaimana dengan negara Singapura? Bagaimana ia bisa menerapkannya? Warga Singapura saja bisa, kenapa kita tidak? izin menjawab soal itu. Kita sama saja kembalikan ke diri kita masing-masing, dimana kita sebagai Interupsi. Kenapa tadi guys? Balik lagi kesadaran diri masing-masing. Jadi nggak usah mempermasalahkan bab itu lagi. Kesadaran diri masing-masing. Terima kasih. memang ini melalui kesadaran masing-masing kita. Tapi jika kesadaran ini hanya dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok masyarakat saja, Masih bicara ketiga untuk menyampaikan argumen. Ini tadi, coba bayangkan penduduk Indonesia ada berapa juta setiap hari menghasilkan sampah-sampah plastik yang memerlukan waktu yang lama atau bahkan tidak bisa digunakan alam. Kalau begini terus, mau jadi apa bumi kita? Mau jadi apa lingkungan hidup kita ini? Sementara penelitian dari organisasi lingkungan Aliansi Zero Waste Indonesia menunjukkan hanya 9% sampah plastik Indonesia yang didaur ulang. Sisanya berada di tempat pembuangan sampah, akhir atau mencemari sungai dan lautan. Bagi sanksi penggunaan kantong plastik, berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 mengelola dapat dikenakan sanksi administratif dengan rincian seperti yang tertuang dalam pasal 22 ayat 2. Yang pertama, teguran tertulis. Untuk yang kedua, uang paksa. Ketiga, pembukaan izin. Dan yang keempat, pencabutan izin. Teguran tertulis diberikan secara bertahap. Pertama, selama 14 kali 24 jam. Kalau Satu tidak menit boleh diindahkan, maka diberikan teguran kedua selama 7 kali 24 jam. Bila tak diindahkan juga, maka diberikan teguran ketiga selama 3 kali 24 jam. Pemula bahaya serta ancaman lain sampai itu butuh waktu ratusan tahun sebelum terurai. Nah, dalam proses sampah hancur menjadi partikel-partikel kecil menyebabkan penyebar sintero perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan. Sampah-sampah ini terus membunuh makhluk hidup di lautan berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretaris Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada tahun 2016. Sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Dari 800 spesies itu 40% adalah mamalia laut dan 44% lainnya adalah spesies burung laut. Data itu kemudian diperbarui pada konferensi laut PBB di New York pada 2017. Waktu sudah habis. Selanjutnya tim oposisi bicara ketiga untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya menyampaikan argumen saya. Dilansir dari sebuah web yang menyatakan
Nurdi Susanto Sadiman mengaku keberatan. Dalam pandangannya, aturan larangan kantong plastik sekali pakai akan menghantam industri dan bisa membuat sekitar 5.000 orang kehilangan pekerjaan. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara kedua mengenai PHK, besar-besaran akan terjadi karena larangan penggunaan kantong plastik di supermarket atau lingkungan masyarakat. Angka tersebut ia dapat dari Pemprov DKI jika perharinya ada kisaran 300 ton sampah yang dibuang dan dikali 30 hari untuk tenggangan masa sebulan. Asumsi industri bahwa tiap 2 ton plastik dibutuhkan 1 orang pekerja, industri bahan baku juga akan terkena dampaknya. Dirinya memperkirakan industri bahan baku plastik dapat kehilangan pasar Waktu 1 menit bulan produksi. sebesar 2,1 miliar rupiah per tahun untuk DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Bila aturan larangan tersebut semakin luas, maka ada kemungkinan kehilangan pasar hingga 6 miliar rupiah per tahun. Ia mengatakan pembangunan dan investasi puluhan miliar dolar akan percuma jika salah satu industrinya ditutup. Jadi menginstruksi, kenapa pabrik kantong plastik tidak beralih memproduksi kantong yang bisa dipakai berulang kali atau bisa didaur ulang? Waktu sudah habis. Baik, sesi rebutan akan dimulai. 1, 2, 3. Oke, baik dari tim oposisi. Cara Izin 1. menyampaikan argumen. Diliput dari sebuah situs web yang menyatakan bahwa ada salah satu yang tidak sepakat dan peraturan ini adalah Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Indonesia Akumindo. Karena sebelumnya mosi ini pernah diangkat dalam sebuah debat mengenai menumpuknya sampah di tempat pembuangan sebuah debat mengenai Fakta sampah plastik di laut berikut adalah partikel-partikel sampah plastik, mikroplastik, yang hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena manusia mengkonsumsi ikan dan produk-produk dari laut, ikan dan hewan laut yang sudah menelan mikroplastik dan akan menyerap racunnya. Racun ini lalu berpindah kepada manusia yang memakannya. Seharusnya ekonomi yang perlu ditingkatkan saat COVID-19 baru lingkungan. Saya meminta kebijakan itu ditinjau ulang dan dievaluasi. Bagaimana jika sampah-sampah plastik berterbangan ke lautan? Ikan-ikan yang memakan sampah plastik terlihat akan punah karena mereka mengiranya sampah plastik tersebut pakan mereka. Sudah ada contohnya, penyu yang makan kantong plastik dan paus yang memakan sampah-sampah kantong plastik tersebut. Mereka mati karena menyangkutnya sampah-sampah tersebut dan menghalangi jalan pernapasan mereka. Waktu sudah habis. Sesi rebutan yang kedua, waktunya 2 menit. Tunggu coba dari saya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Sampah plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut etilen. Minyak, gas, dan batu bara mentah adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Soal sampah plastik yang mencemari lingkungan ini, kita bisa mengambil tentang sampah plastik organik yang terbuat dari singkong. Sampah plastik tersebut bisa diuraikan di dalam air panas, jadi tidak membuat limbah yang terlalu kotor dan bisa dibuang sampah air dari lautan plastik organik tersebut bisa dibuang ke tanaman untuk menambah sebagai pupuk. Jadi sampah plastik itu tidak semuanya terbuat dari bahan-bahan kimia ataupun yang mengandung bahan-bahan tekstil berbahaya untuk manusia. Soal sampah plastik yang terbang ke laut itu bisa dilihat dari setiap orang pengunjung yang datang ke laut ataupun dari jauh-jauh tempat tentang siklus angin, siklus udara ataupun siklus air. Tentang sampah-sampah plastik yang dibuang itu masih bisa dibilang dalam setiap tempat akan selalu ada sebuah arahan tentang membuang plastik kepada tempatnya atau sesuai tempatnya. Jika kita sebagai manusia tidak bisa melakukan perintah sekecil itu, kita juga tidak bisa dengan mudah mengubah sesuatu hal yang sudah biasa kita lakukan ke jalan yang lainnya. Seperti yang tadi sering menggunakan kantong plastik diubah ke kertas plastik. Bagaimana dengan para pedagang yang menjual sesuatu hal yang cair? Contohnya
2, 3. Oke, baik. Untuk mengatasi atau mengurangi sampah plastik bisa dengan cara mengolah dengan cara daur ulang menjadi barang baru, entah itu barang untuk digunakan atau hiasan-hiasan. Kita sebagai remaja muda tentunya harus lebih kreatif dari pengusaha-pengusaha UMKM sebelumnya. Karena di sini jika pengusaha UMKM banyak menggunakan bahan plastik, tentunya kita akan menjadi sebagai konsumen mereka. Dan di sini kita kurangi tidak dengan cara kita berhenti menggunakannya, tapi kita bisa menguranginya dengan cara mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang baru, entah itu barang yang bisa digunakan kembali atau justru barang untuk sebuah hiasan. Karena di sini kita sebagai remaja harus bisa memutar otak untuk menstabilisasikan tentang penggunaan sampah plastik ini agar di sini tidak ada yang dirugikan, entah itu pengusaha ataupun kita sebagai konsumen yang sering membuang sampah sembarangan. Karena untuk kesadaran masyarakat ini sulit untuk dicari. Pengubahan dari kantong plastik biasa ke kantong plastik berbayar sama saja akan menyulitkan bagi mereka yang memiliki penghasilan kecil seperti yang tadi saya ucapkan. Karena tidak semua orang berpenghasilan menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah atau bahkan mereka Sudah habis. Baik, terima kasih semua. Hasil debat yang saya simpulkan, tidak membuang sampah plastik secara sembarangan perlu adanya peningkatan terhadap lingkungan. Debat hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam